Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, untuk perkuliahan hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan fertilisasi, ya, dan embryogenesis. Di materi sudah saya share di Moodle, ya. Kemudian terkait dengan presensi, silahkan nanti dicek di room chat. Ini akan saya bagikan terkait dengan token presensi hari ini. Silahkan yang belum menyalakan kamera, silahkan dinyalakan ya. Ya. Oke. Jadi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan fertilisasi dan embryogenesis, ya. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Pak. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan fertilisasi, ya, dan embryogenesis. Ya. Nah, kan kemarin kan sudah di IKD, kalau misalnya di IKD 2 kan juga sudah mempelajari terkait dengan fertilisasi, ya. Bentar, ini laptop saya agak sedikit macet. Ya. Jadi fertilisasi sendiri nanti merupakan penggabungan, ya, dua sel gamet atau ovum, ya. Jadi penggabungan antara sel kelamin betina dan spermato, ya. Jadi fertilisasi sendiri nanti dia akan merupakan penggabungan dari ovum dan spermatozoa yang membentuk zigot atau yang disebut juga dengan pembuahan yang terjadi di tuba Fallopi. Ya, jadi fertilisasi sendiri nanti dia merupakan pertemuan, ya, antara sel gamet baik antara ovum dan spermatozoa. Ya. Kemudian konsepsi sendiri nanti merupakan penyatuan satu telur dan sperma untuk menentukan awal kehamilan yang dimulai dan pembentukan gamet. Kemudian implantasi embrio pada uterus, proses perkembangan embrio dan fetal dimulai. Ya. Adapun fungsi dari fertilisasi sendiri nanti adalah merupakan memungkinkan terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari orang tua atau induk. Ya. Jadi pada dasarnya nanti bahwa proses pembentukan gamet terjadinya reduksi unsur genetik dari diploid menjadi haploid. Ya. Jadi pada kemungkinan nanti terjadi pemulihan kembali unsur genetiknya sehingga diperoleh individu yang normal yaitu diploid. Ya, jadi kalau kita pelajari bahwa, ya, secara kromosom bahwa manusia ini kita contohkan pada manusia, ya, yaitu dia nanti kan terdiri dari kromosom X dan XX untuk perempuan, kemudian XY untuk laki-laki. Kemudian pada saat kemarin kita bahas pada proses siklus sel, ya, bahwa sel ovum nanti dia bersifat haploid, yaitu memiliki kromosom X. Sedangkan untuk gamet pada laki-laki
ya, atau istilahnya nanti pada sel sperma, dan itu terdiri dari dua, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Ya. Di mana apabila nanti ada pertemuan antara X dan X, dia nanti akan menghasilkan wanita. Kemudian antara kromosom X dan Y nanti akan terjadi pada laki-laki. Jadi yang awalnya dia pada saat meiosis kedua dia nanti bersel haploid, kemudian ada proses fertilisasi nanti akan terjadi, yaitu berupa individu yang memiliki kromosom berupa diploid. Ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai fungsi perkembangan. Ya, yaitu pada fungsinya dalam perkembangan, fertilisasi menyebabkan rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis, kemudian membentuk pronukleus betina yang akan melakukan zigami dengan pronukleus jantan, dan akan membentuk zigot, akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Jadi gametogenesis sendiri nanti adalah merupakan peristiwa pembentukan gamet atau sel kelamin, di mana gametogenesis nanti bagi dua, yaitu ada spermatogenesis, yaitu pembentukan sel sperma atau gamet jantan, kemudian oogenesis atau pembentukan sel gamet betina. Kemudian gametogenesis sendiri nanti, ini contohnya itu pada spermatogenesis, ya. Mungkin kalian kemarin sudah dipelajari, jadi saya lewati saja. Ini untuk oogenesis, jadi nanti silakan bisa dipelajari di video yang sudah saya bagikan. Ya. Jadi pada saat nanti proses fertilisasi nanti yaitu sperma masuk ke dalam rahim yang dari pada saat segama. Ya. Jadi ovum sendiri nanti dikeluarkan oleh ovarium, ditangkap oleh fimbre, dibawa ke dalam tuba falopi. Ya. Sekali ovum sudah dikeluarkan, folikel akan mengampis dan berubah menjadi kuning, membentuk corpus luteum. Kemudian ovum telah siap dibuai apabila sperma mencapainya. Jadi hanya ada satu sperma yang membuai ovum. Jadi sperma memiliki DNA yang tinggi dan bergerak lebih cepat untuk mencapai pada ovum. Kemudian adanya pelubaran inti sperma dan inti ovum membentuk zigot. Jadi pada dasarnya nanti pada saat segama nanti, ya, akan dikeluarkan sperma ke dalam vagina. Ya. Kemudian sperma nanti, ya, nanti akan melaju kepada tuba falopi. Ya, apabila di tuba falopi nanti dia bertemu dengan istilah nanti ovum, ya, atau sel telur, ya, kemudian nanti akan terjadi namanya fertilisasi. Dia adanya peleburan pada sperma ovum nanti sehingga nanti akan membentuk suatu zigot. Ya, jadi secara gambarannya, ya, jadi ini ovum dikeluarkan kemudian bertemu di tuba falopi. Ya, jadi ini ya, jadi sperma masuk ke sini, ya, kemudian lari melalui tuba falopi, ya, kemudian di sini nanti bertemu. Ya, ini adanya proses peleburan. Jadi sperma yang mampu mencapai target ovum adalah sperma yang terbaik. Jadi dia nanti akan masuk melalui peleburan, kemudian nanti dia akan mengalami, ya, ini fusi, ya, fusi antara sel telur dan sel sperma, kemudian untuk zigot nanti dia akan mengalami cleavage, ya, ini sudah masuk ke pembelahan mitosis, ya, mitosis, kemudian nanti dia akan membentuk morula, kemudian blastosid dan diimplankan pada blastosid. Jadi di sinilah nantilah suatu embrio dia nanti akan berkembang. Kemudian bagaimana hasil utama dari fertilisasi? Ya, jadi adanya pengendapan kembali jumlah kromosom dari penggabungan dua paruh diploid ayah dan ibu, jadi suatu bakal baru dengan jumlah kromosom diploid. Ya, jadi pada awalnya nanti bahwa sperma dan ovum nanti, ya, nanti bersifat haploid, kemudian ada setelah ada fertilisasi ataupun penggabungan dari sel sperma yang haploid, kemudian satu yang haploid, kemudian nanti akan membentuk suatu kromosom yang diploid. Kemudian penentuan jenis kelamin bakal individu baru tergantung dari kromosom X dan atau Z yang dikandung oleh sperma yang membuai ovum tersebut. Ya, jadi pada dasarnya nanti, ya, setiap sperma nanti dia akan membawa kromosom X dan kromosom Z. Ya, di mana
kromosom X nanti apabila nanti dia, kalau perempuan kan jelas dia hanya memiliki kromosom X saja, tapi kalau laki-laki ini nanti dia akan memiliki kromosom X dan kromosom Y, di mana kromosom X nanti apabila nanti bertemu dengan kromosom X, dia nanti akan menjadi perempuan. Kemudian apabila nanti kromosom Y, ya kromosom Y bertemu X, nanti dia akan membentuk yang namanya laki-laki. Ya. Kemudian permulaan dan pembelahan dan setelah pembentukan dan perkembangan embrio disebut sebagai embryogenesis. Jadi apabila nanti embrio nanti dia sudah melekat pada dinding rahim, ya dia nanti akan menyebabkan adanya proses pembelahan. Ya. Jadi berdasarkan nanti proses embryogenesis nanti itu merupakan rangkaian proses yang terjadi sesaat setelah terjadi pembuahan sel telur dan sperma, di mana embryogenesis nanti dia meliputi pertama yaitu cleavage atau pembelahan pada zigot, kemudian fase morula, blastula, dan diferensiasi dari sel setelah terjadi adanya gastrula. Ya. Jadi pada saat nanti pada fase cleavage nanti atau pembelahan zigot nanti dia adalah adanya proses pembelahan, ya, di mana menjadi dua belahan yang berbeda, yaitu berupa animal hemisphere dan vegetal hemisphere. Jadi akibat adanya sitoplasmik yang tidak menyebar merata dan diberikan oleh Gray Consent. Kemudian animal hemisphere nanti akan terfertilisasi oleh sperma dan biasanya nanti akan tampak lebih gelap dibandingkan pada bagian vegetal hemisphere. Pada fase cleavage nanti merupakan fase pembelahan sel mitosis dan menghasilkan 2, kemudian 4, 8, dan 16 blastomir. Kemudian pada tahap 16 blastomir nanti disebut dengan tahapan cleavage atau pembelahan. Ya, jadi yang digambarkan nanti ya di sini nanti dia adalah sel telur, ya, di mana kalau dia nanti sudah dibuahi kemudian nanti dia akan mengalami pembelahan mitosis. Ya, mitosis sampai 16 nanti dia disebut sebagai cleavage tadi. Di pembelahan zigot 2 dan 4 nanti biasanya terjadi pada sumbu anterior dan posterior. Kemudian pada pembelahan 8 dan 16 blastomir nanti pada sumbu vena dan dorsal. Kemudian pembelahan sel ini berlangsung cepat namun tidak menambah ukuran zigot. Pada tahap pembelahan ini zigot masih diselubing oleh yona pellucida. Ya. Kemudian setelah nanti ada proses pembelahan mitosis nanti selanjutnya yaitu fase morula. Ya. Di morula nanti ada terjadi setelah pembelahan zigot menjadi 16 sel, kemudian menjadi pembelahan menjadi 32 sel disebut sebagai morula. Pada fase morula nanti merupakan bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh zona pellucida. Kemudian blastomir nanti terus mengalami pembelahan menjadi 64 sel, kemudian pembelahan terus berlangsung saluran di saluran ovidu. Jadi kalau kita gambarkan nanti, yang awalnya dia nanti hanya satu sel nanti dia menjadi 2 sel, ya. Tapi di situ nanti dia tidak mengalami proses cleavage atau istilahnya nanti perpisahan. Ya. Kemudian setelah morula nanti ada nama fase blastula, yaitu setelah 4-5 hari zigot berubah menjadi bola padat yang diikuti dengan migrasi sel blastomir menuju pada bagian vegetal pore, sehingga nanti terbentuk rongga di bagian animal pore yang disebut sebagai blastosil. Jadi kan tadi saya jelaskan di awal bahwa sel telur nanti dia akan mengalami pembelahan mulai dari 2 sampai 16 bahkan sampai 32. Kemudian nanti ada bagian sel yang dia berongga yang disebut sebagai blastosil. Kemudian pada tahap ini nanti dia akan menghasilkan yaitu berupa blastosit, ya. Kemudian pada hari ke-6 atau 7 setelah fertilisasi, blastosit nanti siap diimplementasi di dalam dinding rahim. Jadi setelah nanti yang menempel pada dinding rahim adalah namanya blastosit. Ya. Kemudian implantasi blastosit nanti ke dinding endometrium memerlukan waktu yang sangat singkat. Ya. Kemudian pada zona pellucida nanti dia akan melebar sehingga nanti lama-kelamaannya pada zona pellucida nanti dia akan hilang. Ya, jadi pada dasar nanti gambar seperti ini. Jadi di sini nanti ada, ini kan dia berupa blastosit. Ya. Jadi pada bagian yang kosong nanti disebut sebagai topoblastik
totoblast, di mana dia nanti akan inner cell mass ini nanti dia akan berkembang menjadi organ-organ pada tubuh manusia. Kemudian setelah melalui blastula nanti dia ada namanya fase blastula, di mana setelah blastosis berimplementasi, sel-sel topoblast dari blastosis berinvaginasi ya ke dalam sel endometrium ya. Kemudian blastosis nanti berkembang membentuk lapisan dari dalam keluar, yaitu ada namanya hipoblast, epiblast, dan trofoblast. Ya. Kemudian zigot nanti memasuki fase gastrula dengan terbentuknya rongga gastrosul ya akibat inovulasi atau pelekukan bibir dorsal blastospor ya ke bagian dalam rongga blastosul. Kemudian terdapat inovulusi tersebut mengakibatkan terbentuknya rongga gastrosul atau arkedendron. Jadi ada proses pelekuan pada bibir dorsal nanti, dia pada bagian satu nanti dia akan menyebabkan adanya inovasi dari gastropod. Ya, jadi bisa digambarkan bahwa proses embryogenesis nanti dimulai dari zigot. Zigot nanti dia akan mengalami pembelahan menjadi 16. Kemudian dari pembelahan nanti membuat cleavage ya, jadi penambahan ini. Ya. Kemudian hanya satu yang dia nanti membentuk satu blastosul tadi. Kemudian dia mulai pembelahan ini pada fase gastrula, di mana nanti dia akan ada rongga disebut sebagai gastrulation. Kemudian kalau dilihat secara notus mampi bahwa dia nanti ya rongga nanti menjadi saluran pencernaan. Kemudian pada bibir dorsal terdapat inovulasi tersebut membentuk blastosporus atau yang akan menempel pada yang membentuk blastosporus nanti dia akan menjadi usus anus. Kemudian ada evolusi sel bibir dorsal ya akan terbendesak rongga blastosum menjadi lebih sempit dan terbentuklah 3 lapisan endromeronal ya, yaitu berupa ektoderm pada bagian epidermis dan oral atau saraf dan mesoderm dan endoderm. Jadi pada saat proses ini ya, pada saat gastrulasi nanti dia akan terbentuk 3 lapisan dari embrional ya, yaitu dia ektoderm, endoderm, dan mesoderm. Kemudian pada bagian dorsal nanti ujung dari arketerion ini terkait dengan bagaimana proses hamil. Ya. Kemudian pada lapisan ektoderm yang terletak pada rongga gastrosul nanti akan menebal membentuk neural plate, di mana migrasi soal-soal sel-sel mesoderm nanti membendesak lapisan endoderm tersebut, kemudian nanti dapat melekuk ya ke bagian dalam, kemudian membentuk suatu neural fold. Ya, seperti ini. Jadi di sini nanti ada notochord ya, kemudian karena dia terjebak, karena dia tidak bisa dipindahkan ya, itu nanti dikeluarkan ya. Ini adalah gambar anatomi dari proses embryogenesis, di mana satu bagian dari sel ini nanti dia akan membentuk sel-sel yang baru. Ya, kemudian bagaimana proses pertumbuhan? Ya, jadi dimulai pada bulan ke-0. Jadi sperma setelah membuai ovum nanti akan membelah, kemudian masuk ke dalam uterus dan tertanam pada hari ke-11.
Jadi nanti akan menuju ke uterus. Kemudian pada minggu keempat atau istilahnya bulan ke-1 nanti pada bagian tubuh embrionya yang pertama muncul yaitu berupa menjadi tulang belakang, otak dan saraf tulang belakang. Jadi ini adalah gambaran dari fetus ya setelah 1 bulan ya yang ada pada rahim. Kemudian membentuk jantung, saudara dan pencernaan juga sudah terbentuk. Kemudian pada bulan kedua ya panjang janin nanti akan melebihi yaitu sekitar 250 mm. Kemudian jantung mulai memompa darah, kemudian raut muka dan bagian utama otak dapat terlihat. Kemudian sudah terbentuk telinga ya dan otak di bawah kulit yang tipis. Kemudian pada bulan ketiga nanti ya sudah mulai proses pemanjangan janin yaitu sekitar 7-9 cm. Kemudian tinggi rahim di atas simpisi atau tulang kemaluan. Kemudian embrio menjadi janin, denyut jantung terlihat pada USG. Ya, pada bulan ke-21 nanti juga ini sudah bisa menggunakan USG ya, tapi belum begitu kelihatan. Kemudian pada minggu ketiga nanti terbentuk yaitu berupa pusat tulang ya. Kemudian kuku, ginjal mulai dan juga nanti ada memproduksi urin itu sendiri. Kemudian pada minggu keempat nanti juga akan mengalami proses perpanjangan. Kemudian kalau dilihat dari beratnya janin nanti sekitar 1 kilo. Kemudian tinggi rahim setengah atas di simpisi pubis ubis. Kemudian ke sistem konsirkulasi. Kemudian pada minggu keempat nanti ya tahan janin dapat menggenggam, kemudian kalau menendang aktif, pankreas memberi insulin, kelamin luar sudah dapat ditentukan jenisnya. Jadi kalau kita mau menentukan jenis kelamin nanti, ini bisa dimulai pada minggu keempat, minggu 16 atau bulan keempat. Kemudian untuk bulan kelima, ini nanti janin akan membuat jatuh sendiri terkait dengan tidur, kemudian melan dan menendang. Kemudian pada bulan ke-6 atau minggu ke-24 nanti, ya panjang janin nanti sekitar 28, sampai 34 cm. Kemudian berat badannya nanti sekitar 600 gram. Kemudian tinggi rahim di atas pusat, kemudian karena belakang cepat, kemudian pengembangan sistem reproduksi juga terjadi. Istilahnya nanti pembentukan sistem pernapasan nanti ya dia nanti terjadi pada bulan ke-24. Kemudian minggu ke-28 ya atau bulan ke-7. Jadi ini sudah mengalami proses pemanjangan janin, kemudian beratnya juga. Kemudian tinggi rahim nanti antara pertengahan pusat ya. Kemudian janin bisa bernapas, menahan dan mengatur suhu. Ya. Kemudian kalau pada bulan ke-8 nanti, ya ini sudah mengalami perkembangan sangat pesat, kemudian beratnya juga nambah 700 gram. Ya, kemudian tinggi rahim 2/3 di permukaan pusat. Ya. Kemudian ada semangat lemak berkembang di bawah kulit. Kemudian terlihat kulit merah dan gerak aktif. Kemudian pada bulan ke-9 ya, ini panjang janin sekitar 46 cm, kemudian berat rahim 2,5 kilo, kemudian tinggi rahim setinggi dari Processus Cyphodeus. Kemudian kulit penuh lemak dan organ sudah mulai sempurna. Jadi nanti pada bulan 9 nanti si janin nanti dia siap dikeluarkan dari rahim. Ya. Ini minggu ke-40 ya. Jadi ada beberapa kehamilan nanti dia sampai ke hari ke-10. Ini tuh
materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Oh ya, cepat ya. Silakan nanti kalau cepat. Ini kan video sudah saya. Jadi kenapa saya cepat? Karena kan kalian sudah mempelajari. Jadi ini nanti saya hanya mengulas beberapa yang mungkin belum begitu paham. Mungkin bisa ditanyakan. Jadi silakan nanti dipelajari kembali ya, atau dipelajari kembali terkait dengan materi yang sudah saya share. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Gimana? Ada pertanyaan? Pak, mau tanya. Ada pertanyaan? Halo. Apakah suara saya kedengaran ya? Dengar, Pak. Ya. Kok nggak ada yang jawab saya tanya? Apa memang Belum nggak ada. dengar ya? Apa memang nggak dengar? Saya sudah bela-belain. Saya jam 7:04. Ya, saya sudah lari-lari tadi ke kampus untuk kuliah kalian. Nah, saya ada agenda hari ini tuh padat. Saya masih menyempatkan memberi perkuliahan pada kalian. Ini saya dari kemarin, ya, saya lihat. Ya. Saya suruh nyalakan kamera, tidak ada yang nyalakan. Sebenarnya mau kalian tuh apa sih? Mau langsung nilai? Oke, saya kasih nilai. Silakan, kalau tidak paham tanya. Jangan diam aja, ditanya diam. Disuruh tanya diam. Kalian itu sudah mahasiswa loh. Sudah bukan nanti anak SMA. Jadi nilai kalian itu tergantung dari kalian sendiri. Ingat, di mata kuliah saya tidak ada remedi. Jadi sekalian kalian tidak lulus satu kelas, saya bisa meluluskan dari satu kelas, kalian tidak meluluskan. Kalau sikap kalian seperti ini, saya tidak rugi nggak meluluskan kalian. Yang rugi kalian sendiri. Ya. Saya sudah capek-capek. Ya. Saya sudah menyiapkan materi. Saya sudah upload dari kemarin. Ya. Tapi sikap kalian seperti ini. Oke, bilang kalau kalian tidak mau kuliah. Oke, nanti materi saya kasihkan semua. Silahkan dipelajari sendiri. Jadi saya langsung mengadakan UTS. Apa seperti itu? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, Pak. Hargai ya, hargai orang ngomong, hargai dosennya. Jika mentang-mentang kalian bayar, kalian bisa semena-mena pada dosen. Silahkan, kalau kalian tidak paham, silahkan tanya, ditanya jawab, jangan diam saja. Oke, silahkan PJMK, bagi yang tidak menyalakan kamera silahkan dicatat. Ya, nanti presensi akan saya anggap tidak menghadiri.
Silahkan ditampakkan wajahnya. Full wajah. Oke, silahkan nanti PJMK mencatat bagi yang tidak menyalakan kamera ya. Mulai hari ini saya tegaskan. Bagi yang tidak menyalakan kamera, saya anggap tidak mengikuti perkuliahan. Silahkan Bella Yunita menjelaskan terkait dengan proses fertilisasi. Baik, Pak. Silahkan Bella. Ada enggak Bella? Ada, Pak. Silahkan. Baik, Pak. Mana jawabannya? Fertilisasi adalah sebuah proses penyatuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma dari laki-laki. Terus? Proses fertilisasi itu terjadi pada tuba falopi atau saluran telur pada wanita. Terus, masa cuma itu saja? Saudara kan sudah menjelaskan panjang lebar. Iya, Pak. Hanya satu sperma yang dapat membuahi ovum, sperma yang memiliki DNA yang tinggi dan bergerak lebih cepat untuk sampai pada ovum. Peleburan inti sperma dan inti ovum membentuk zigot. Oke, sperma sendiri terdiri dari apa? Kromosomnya. Silakan Sakti. Sakti. Sakti enggak ada. Jangan harap ya di kuliah saya nanti kalau saya panggil enggak ada, berarti saya anggap tidak masuk. Nika Rangga. Ya, Pak. Ada. Ya, silakan jawab. Mana Michael? Enggak ada Michael. Oke. Soalnya David tadi apa, Pak? Maulana. Mohon maaf, Pak. Soalnya tadi apa? David Maulana. Ada, Pak. Silakan dijawab. Mana David? Tidak ada juga orangnya.
Sebenarnya kalian tuh membutuhkan saya enggak sih? Halo, Ada, Pak. Iya, Pak. nggak punya telinga tuh, nggak bisa jawab, Punya, Pak. nggak bisa jawab kalian. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kok diam aja? Saya tanya. Oke, kalau minggu depan kalian seperti ini, saya anggap kuliah selesai. Kan saya berikan materi, akan saya berikan kuis, dan akan jelaskan. Silahkan dipelajari sendiri. Saya juga nggak butuh, kan ya butuh kalian. Saya hanya menjalankan tugas, mengajar kalian. Apa kalian kayak gini? Ya, saya sudah menyiapkan waktu, karena jadwal saya padat hari ini. Nah, harus bimbingan dengan profesor saya. Tapi saya masih menghargai kalian. Tapi ternyata kalian gimana? Tidak menghargai saya. Tolong dong hargai. Baik saya maupun dosen yang lain tuh hargai. Beliau-beliau itu sudah meluangkan waktu ya, untuk melaksanakan perkuliahan. Tapi effort kalian mana? Tidak ada effortnya sama sekali. Silakan, nggak apa-apa. Saya laporkan kepada kalian, nggak apa-apa. Saya nggak takut. Karena ini kesalahan kalian sendiri. Saya akan saya jelaskan kepada kalian. Oke, silakan jelaskan terkait dengan embriogenesis. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Embryogenesis merupakan suatu proses yang terjadi sesaat setelah terjadi pembuahan. Dalam embryogenesis terdapat 5 fase. Yang pertama, fase cleavage atau pembelahan zigot. Yang kedua, fase morula. Yang ketiga, fase blastula. Yang keempat, fase gastrula. Dan yang terakhir, diferensiasi sel. Untuk fase cleavage itu sel telur dibagi menjadi 2 belahan yang berbeda, yaitu animal hemisfer sama vegetal hemisfer. Hal tersebut bisa terjadi karena kandungan sitoplasmanya yang tidak menyebar secara rata dan yang dipisah dengan gray crestor. Terus yang kedua, untuk animal hemisfer itu lebih gelap dibanding vegetal hemisfer. Yang ketiga, pada fase ini terjadi pembelahan mitosis. Terus mitosis yang menjadi 2, 4, 8, dan 16 blastomer. Pada blastomer tersebut terjadi tahap cleavage. Sudah, Pak. Oke. Kemudian silakan dijelaskan terkait dengan tahapan-tahapan dari pembelahan. Ya, setelah terjadi adanya proses fertilisasi atau nanti setelah terbentuknya suatu zigot. Silakan. Mulai dari morula, blastula, gastrula,
Itu bagaimana? Silakan dijelaskan. Silahkan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Fase morula ini terjadi setelah pembelahan zigot menjadi 16 sel. Terjadi pembelahan menjadi 32 sel yang disebut morula. Fase morula merupakan bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh zona pelusida. Blastomer terus mengalami pembelahan menjadi 64. Pembelahan terus berlangsung sepanjang saluran oviduk. Lalu selanjutnya yaitu fase blastula. Fase ini setelah 4-5 hari zigot berubah menjadi bola padat yang diikuti dengan migrasi sel-sel blastomer menuju vegetal core, sehingga terbentuk rongga di bagian animal core yang disebut blastokol. Lalu tahapan ini menghasilkan blastosit. Setelah itu, pada hari ke-6 atau 7 setelah fertilisasi, blastosit siap berimplantasi di dalam dinding rahim atau uterus. Implantasi blastosit ke dinding endometrium memerlukan waktu yang sangat singkat dan lapisan zona pelusida melebur. Selanjutnya, fase gastrula. Fase ini setelah blastosit berimplantasi, sel-sel tropoblast dari blastosit berinvaginasi ke dinding endometrium, selanjutnya berkembang membentuk lapisan dari dalam keluar, yaitu hipoblast, epiblast, dan tropoblast. Selanjutnya, zigot memasuki fase gastrula dengan terbentuknya rongga gastrokol akibat involusi atau pelekukan bibir dorsal blastopper ke bagian dalam rongga blastokol. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, jadi itu ya. Terkait dengan proses melamora gastrula blastula. Oke, ini masih ada waktu 1 menit. Ada yang ditanyakan terkait dengan materi ini? Sepertinya sudah, Pak. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sementara masih belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, jadi pada intinya nanti bahwa apabila setelah terjadinya proses peleburan antara sel sperma dan sel ovum, di mana sel sperma nanti dia terdiri dari 2 kromosom yaitu kromosom X dan Y. Ya, apabila antara kromosom X pada sel ovum nanti ketemu dengan kromosom X pada sperma, dia nanti akan membentuk suatu zigot berupa perempuan. Kemudian apabila nanti antara kromosom X pada ovum dan kromosom Y pada sperma nanti dia akan membentuk suatu laki-laki. Di mana setelah dengan peleburan nanti akan membentuk zigot. Ya, seperti nanti dia akan mengalami pembelahan berarti mulai dari morula, gastrula, kemudian nanti dia akan membentuk suatu blastosul. Di mana setelah blastosul nanti dia akan mengalami suatu perkembangan, ya, mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-8, sehingga nanti akan terbentuk suatu istilahnya nanti berupa bayi yang siap dilahirkan pada usia kehamilan 9 bulan. Di pada seperti itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupi untuk program hari ini. Terima kasih perhatiannya. Sampai bertemu ke depan. Jam depan nanti kita akan belajar terkait dengan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2.
Kurang sehat perhatiannya sampai bertemu depan ya. Jadi untuk tugas hari ini ya, silakan kalian membuat resume terkait dengan materi hari ini. Dan dikumpulkan paling lambat jam 12 di modul. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Saya izin live dulu ya. Ya, Pak.